entah itu makan buah pengetahuan yang baik atau yang jahat, semakin kita menjauhi dari Allah. Sekarang pertanyaannya, do you really want to be close to the source? Dan kalau itu, setiap hari secara sadar Anda dihadapkan dengan kedua keputusan ini. Kalau saya mau continuously plugged in. Kita perlu berhenti melawan kehendak Allah. Kita harus mulai berpikir sama seperti Allah berpikir. Kita harus taat kepada kehendak Allah yang telah dinyatakan. Ingat, saat kita melakukan kehendak Allah, kita dibersihkan, kita mendekat kepada Allah. Sumber segala yang baik. Saat kita melawan Allah, kita menjauhi diri dari Allah. Dan di sana ketidakbaikan mulai muncul. Sekarang bagaimana cara tahu kehendak Allah? Waktu itu saya juga pernah berbicara kalau kehendak Allah itu ada dua. Yang satu itu pernyataan nyata, revealed will. Dan yang kedua itu hidden will, kehendak yang tersembunyi. Waktu itu saya pernah ilustrasi di mana awal pernikahan, seringkali kita juga gitu, istri kita punya kehendak-kehendak yang tersembunyi. Gitu, kita ngomong, wah itu kok buahnya kelihatannya enak ya. Itu reveal will-nya itu yang dikatakan buahnya enak. Padahal hidden will-nya, kalau kamu sayang saya, kamu pulang kerja nanti mampir HEB beli buah itu. Ya kan? Semakin kita sering bersekutu dengan istri kita, menjadi satu dengan dia. Semakin kita mengerti dari perkataan-perkataannya, kita lama-lama juga bisa mengerti kehendak-kehendaknya yang tersembunyi. Jadi sebelum kita mencari Tuhan, apa maumu dalam kehidupanku? Should I quit my job or not? Should I date him, date her or not? Should I? Enaknya apa ini Tuhan? Kehendakmu apa ini Tuhan? Sebelum kita tanya kehendak-kehendak yang tersembunyi, pertanyaan pertama, sudah enggak kita melakukan kehendak Allah yang dinyatakan? Di Proverbs dikatakan, orang yang bijaksana melakukan apa yang terbaik, apa aja yang tangannya dilakukan. Itu kehendak yang sudah dinyatakan. Kalau Anda malas-malesan, berarti Anda aja belum melakukan kehendak yang sudah dinyatakan. Gitu, Anda sudah lebih jauh dari source itu. Jadi kita harus setia melakukan kehendaknya. Di Mazmur, siapa orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang dipilihnya. Mazmur 25 ayat 12. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan cucu-cucunya akan mewarisi bumi. Kalau engkau takut Tuhan, engkau mengikuti jalan Tuhan yang ditunjukkan, kebahagiaan itu akan meliputi saudara. Anak cucu Anda akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada semua orang, tidak hanya kepada mereka. Tuhan memimpin langkah-langkah orang benar. Tuhan tidak memimpin semua langkah orang. Tuhan hanya memimpin langkah-langkah orang yang benar. Jadi kalau Anda salah langkah, jangan salahin Tuhan. Pertanyaannya, Anda sudah benar dulu enggak? Apakah Anda sudah berusaha mengikuti the revealed will? Gitu. Semakin Anda dekat dengan kehendak yang tertulis, semakin tahu Anda karakter Tuhan. Dan semakin Anda melekat dengan Allah. Nah, ini fondasinya dulu, oke? Allah sumber segala sesuatu yang baik. Kita harus connected kepada Allah. Dan sesudah kita connected, kita harus melakukan. Kita harus selalu dibersihkan. Nah, sekarang ini salah satu aplikasinya. Beriman positif atau berpikir yang positif itu adalah salah satu kehendak Allah yang tertulis. Kalau Anda melakukannya, berarti Anda tambah dekat dengan Allah. Coba kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kehendak Allah enggak? Kehendak Allah. Nyata enggak? Nyata. Dan juga qualified-nya di dalam Yesus Kristus. Anda jangan bersuka cita dalam segala hal kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Karena itu enggak ada jaminan. Tapi kalau Anda sudah connected, syaratnya connected dulu ke source-nya, Anda boleh bersuka cita dalam segala hal. In fact, Anda harus bersuka cita dalam segala hal. Sebab kalau Anda tidak bersuka cita dalam segala hal, berarti Anda apa? Melawan kehendak Allah. Dan kalau Anda melawan kehendak Allah, berarti apa yang terjadi? Anda berbuat dosa. Berarti kalau Anda tidak
bersukacita dalam segala hal. Mungkin kita seringkali mikir, saya nggak mencuri, saya nggak berbohong, saya nggak berbuat zina. Oke, that's good. Tapi ini juga kehendak Allah, bersukacita dalam segala hal. Oke, kalau Anda pengen hidup bahagia, hidup yang berkelimpahan, sudah nggak lakukan kehendak Allah yang tertulis? Nah, orang dunia pun karena pernyataan Allah, karena mereka filsuf, gitu, mereka belajar dan mereka juga melihat, gitu. Semakin kita, belajar, ini saya bacakan salah satu quote ya. Begitu Anda mengganti pikiran yang negatif dengan yang positif, Anda akan mulai mendapatkan hasil yang positif. Oke? Nah, kalau dasarnya salah ya mereka bisa begitu, tapi kalau ada badai mereka hancur juga. Tapi kalau Anda connected ke sumbernya yang benar itu, pikiran yang positif dan segala macam, dan Anda melakukan kehendaknya, itu akan menjadi solid yang foundation, dasar yang solid dalam kehidupan saudara. Ini bukan berarti Anda tidak akan mengalami kesedihan, tidak Anda mengalami kesulitan. Yesus sendiri juga mengalami duka. Oke? Dia menangis minggu lalu atau kapan tuh waktu Markus cerita tentang Lazarus, dikatakan Tuhan Yesus menangis waktu Lazarus meninggal. Tetapi Tuhan Yesus bisa berkata di pasal yang sama juga, ayat Yohanes 11 ayat 41, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Temannya mati, saudaranya mati, dia bisa mengucap syukur. Karena dia mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus kadang mengatakan pertanyaan yang kita sendiri bertanya gitu. Ya Tuhan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus menanggung kesakitannya di kayu salib juga. Gitu. Tetapi dia percaya kalau rencana Allah, the source of all things good, all things work for good for those who love Him. Segala sesuatu bekerja baik untuk mereka yang mencintai Allah. Itu bisa dipercaya dalam segala hal. Apa manfaatnya? Sekarang coba alternatifnya ya. Kita percaya pikir positif, beriman positif dengan fondasi yang benar itu baik. Apa manfaatnya kalau Anda mengeluh? Apakah kekhawatiran itu menambah satu hari? Matius berkata, sebaliknya kekhawatiran akan mencuri sukacita saudara untuk menikmati berkat Tuhan yang lain. Sebaliknya jika kita membiarkan hati kita gelisah, semua hari kita akan menjadi depresi. Tapi kalau kita bersukacita, itu akan membuat hari kita lebih efektif. Kita mungkin bisa melihat solusi yang kita tidak lihat sebelumnya. Amsal mengatakan di 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Matius 6, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi mari kita latih pikiran kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Ini practical example-nya. Filipi 4 ayat 4-8, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, itu reveal will. Jangan khawatir tentang apapun juga, as long as you are connected to the source. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi bukan berarti kita nggak punya keinginan, bukan berarti kita nggak punya kesusahan. Kalau ada, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Itu kadang kita tidak melakukan itu. Dan kalau kita melakukan itu, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kuncinya sekali lagi, connected to the source through Jesus Christ. Kalau enggak, itu semua hanya batu bata saja. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Di mana fokus kita menentukan kemana kita pergi. Apa yang kita cari, apa yang kita pikirkan, itu yang kita dapatkan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Kalau pandangan Anda selalu pesimis, negatif, yang Anda dapatkan juga yang pesimis, yang negatif. Orang dunia aja percaya itu, walaupun fondasinya salah. Ini sekarang kita dikatakan ini ada, kita harus begitu dan ada fondasinya lagi. Sekali lagi, bukannya saya segala kebenaran datangnya dari Allah, gitu.
dan kita harus klaim dan kita terapkan kebenaran itu. Coba kita suatu exercise very short. Coba lihat di sekeliling ruangan ini, oke, perhatikan, cari objek yang warnanya biru. Apa aja, entah dasi saya, jas saya, atau pokoknya mana yang biru, perhatikan. Saya coba biru, cari aja yang biru. Nanti saya minta saudara tutup mata saudara, terus bayangkan yang biru itu di mana aja. Oke, cari biru. Udah? Oke, sekarang tutup mata. Oke, tutup mata saudara. Saudara bisa lihat yang biru kira-kira di mana aja. Oke. Nah, sekarang tetap tutup mata saudara. Coba lihat yang hijau di mana aja. Tutup mata. Nah, oke, buka mata saudara. Berapa banyak bisa ngebayangkan objek yang warnanya biru lebih banyak daripada objek yang warnanya hijau? Oke. Karena apa? Seek and you shall find. Kalau Anda mentalitasnya itu yang negatif, Anda akan jalani kehidupan Anda melihat hal-hal yang negatif. Kalau Anda mentalitasnya positif, Anda akan melihat kehidupan saudara dan melihat hal yang positif. Oke? Itu biblical principle. Jangan biarkan, wah, motivational speaker lebih jago. Enggak, itu firman Tuhan. Gitu. Itu firman Tuhan. Jadi kita harus claim, gitu kan. Tuhan memberikan matahari kepada semua orang. Tapi yang penting sekali lagi itu fondasinya. Oke? Tadi pagi ada berita, saya cerita sedikit semira, gitu, harga grain, harga pangan, ayam akan naik, harga beras akan naik, harga gandum akan naik. Terus para consumer manufacturers yang buat roti, yang buat bahkan ayam, pokoknya semua harga pangan akan naik, gitulah intinya. Apalagi demand akan naik. Ini menjelang hari raya, holiday, Thanksgiving, Natalan, semua orang akan banyak pesta, celebration. Demand akan naik, supply-nya kurang, harga akan naik. Gitu. Tapi kita jangan mengeluh. Daripada mengeluh tentang yang kita tidak miliki, kita sebaiknya menaikkan permintaan kita dengan ucapan syukur. Ini contohnya. Daripada mengeluh, aduh nggak punya uang untuk beli ayam, harga ayam naik, gitu. Kita berdoa, Tuhan Jehovah Jireh, Allah provider, saya tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Burung di udara Engkau pelihara. Oke, Tuhan pasti lebih peduli pada saya. Saya berterima kasih karena Tuhan Kau sumber segalanya dan akan menyertai saya. Oke? Dan itu Anda minta, tetapi juga dengan ucapan syukur. Sekarang dari konsep prinsip ini aja. Pertanyaannya, apakah Anda melakukannya? Sebenarnya banyak prinsip-prinsip di Alkitab itu yang sudah jelas ya dan amin. Anda tahu. Pertanyaannya, apakah Anda melakukan? Saya baru aja datang dari training, GE punya ini Croton Field Management Training, di mana manajer-manajer itu didatangkan di training, dan salah satunya tentang apa yang dikatakan inside out coaching, gitu. Cara membimbing orang dari dalam keluar. Itu kalau saya dengar itu kan prinsip Alkitab, perubahan dari dalam keluar, ya kan? Tetapi satu hal yang mereka katakan, apa bedanya orang yang top performers yang mencapai hal-hal yang besar dalam kehidupan mereka? Perbedaannya itu bukan mereka tahu lebih banyak dari yang lain, tapi adalah mereka melakukan apa yang mereka tahu. Seringkali kita cuma teori saja, kita tahu firman Tuhan, kita tidak melakukannya. Nah, kalau ini tentang berpikir positif aja, I know it's hard. Oke, kalau Anda lakukannya, bersukacita senantiasa dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah. Itu berarti Anda jalan satu langkah lebih dekat kepada Allah. Kalau Anda menolak, itu jangan take it easy, oh itu gampang, itu hal yang remeh. Enggak, itu sudah apa? Dosa. Dan dosa itu adalah separation from God, atau terpisah dari Allah. Gitu. Jadi kalau Anda bilang Anda nggak pernah berbuat dosa, saya tanya, Anda pernah pikir negatif? Ya, Anda sudah dosa. Nggak usah jauh-jauh. Oke, jadi berpikir positif. Kalau Joel Osteen pernah bilang, fear is faith working on the opposite direction.